Untuk acara yang selanjutnya yaitu pemaparan materi mengenai perangkat ajar atau modul ajar kepada Ibu Sri Rahayu MPD, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terdengar suara saya? Ampun, Ibu. Ampun, Bu. Baik, terima kasih Bapak Rio Santoso, Kepala Balai Dikmen Kabupaten Sleman yang saya hormati, Ibu Gardenia Widyaswari yang saya hormati, Bapak Margono yang saya hormati, Bapak Ibu Komite Pembelajaran SMP 1 Gedean yang penuh semangat, yang saya banggakan, serta Bapak Ibu peserta IHT kurikulum operasional sekolah yang saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak nampak Bapak Ibu? Halo? Tidak nampak? Proses Bu, sampun Bu. Ampun. Ya, jadi saya akan mulai dari awal ya Bapak Ibu ya. Jadi yang nanti akan kita diskusikan bersama adalah tentang perangkat ajar. Yang perangkat ajar itu di dalamnya ada yang pertama alur tujuan pembelajaran. Yang kedua nanti modul ajar, yang ketiga buku teks, itu yang baku perangkat ajarnya ya. Jadi begini Bapak Ibu, perangkat ajar yang kita punya di kurikulum kita yang lalu, itu kita punya silabus dan RPP ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti silabus dan RPP itu akan kita sesuaikan di kurikulum kita yang sekarang ini dengan alur tujuan pembelajaran dan modul ajar. Jadi kalau kita bicara tentang alur tujuan pembelajaran, Bapak Ibu tidak usah, waduh hal baru apa lagi ini gitu ya. Jadi alur tujuan pembelajaran itu versi lama kita adalah silabus. Kemudian modul ajar itu versi lama kita adalah RPP. Jadi modul ajar itu RPP plus RPP yang lebih ya. Makanya jangan heran nanti kalau modul ajar yang dicontoh itu kok sampai 38 halaman. Apakah kita harus membuat modul ajar yang sampai 38 halaman itu ya? Ini nanti akan kita jawab setelah kita pelajari modul ajar itu seperti apa, alur tujuan pembelajaran itu seperti apa. Baik, jadi harapannya sesi ini nanti Bapak Ibu mampu menjelaskan konsep, ya, komponen, kemudian prinsip, dan prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran. Kalau Bapak Ibu sudah belajar di asinkronus, nanti kita tinggal elaborasi bersama ya, kita saling diskusi. Lalu Bapak Ibu juga bisa menjelaskan tentang konsep, komponen, prinsip, dan prosedur dari penyusunan modul ajar. Jadi ada dua, alur tujuan pembelajaran dan modul ajar. Kemudian yang ketiga adalah menjelaskan cara pemanfaatan dan penyediaan buku teks. Nah, ini buku teks ini nanti sudah ada atau sudah disediakan oleh pemerintah. Kita tinggal menunggu karena sekarang ini baru OTW ya Bapak Ibu, belum lengkap semua. Kalau yang seni-seni sudah PPKN dan seni lukis, seni tari, seni musik itu sudah. Yang lainnya sedang disesuaikan Bapak Ibu. Yang produktif sudah, kemarin sudah di-share ya Bapak Ibu ya. Buku-buku ajar, buku teks pelajaran yang produktif itu sudah.
Tapi semuanya baru kelas 10 Bapak Ibu. Untuk yang kelas 11-nya baru dalam proses. Baik, sekarang karena Bapak Ibu sudah belajar, saya ingin tahu dulu Bapak Ibu. Konsep, kemudian komponen dan prinsip prosedur dari alur tujuan pembelajaran. Jadi ada 3 hal yang hari ini akan kita diskusikan bersama, tetapi untuk buku teks kita tidak akan bahas, jadi tinggal 2, yaitu alur tujuan pembelajaran, yang nanti untuk menentukan alur tujuan pembelajaran, itu kita perlu paham dulu tentang tujuan pembelajarannya. Jadi nanti ada alur tujuan pembelajaran, ada tujuan pembelajarannya, dan ada modul ajar. Baik, coba Bapak Ibu, ini saya dulu. Baik, Bapak Ibu sudah belajar. Apa yang Bapak Ibu sudah pahami tentang konsep alur tujuan pembelajaran? Silakan Bapak Ibu bisa raise hand. Ini yang di kanan bawah ini, di tengah-tengah itu ada raise hand ya. Bapak Ibu bisa angkat tangan. Apa sih yang dimaksud dengan alur tujuan pembelajaran? Kemarin Bu Estika menyampaikan, Bapak Ibu sudah tidak dari nol kok, jadi tinggal ngulang-ngulang. Jadi kita tinggal nge-fix-kan ya, mana sih yang alur tujuan pembelajaran itu kayak apa. Jadi saya sudah sampaikan di awal bahwa alur tujuan pembelajaran itu identiknya dengan silabus. Jadi nanti Bapak Ibu boleh tidak usah buat silabus kalau sudah buat alur tujuan pembelajaran ya, karena hampir sama. Kalau di silabus dulu ada 7 komponen, nanti di alur tujuan pembelajaran ini hanya tinggal di silabus ada 9 komponen, di alur tujuan pembelajaran nanti ada 7 komponen. Waduh, ini kok terus dimatiin semua ya kameranya ya? Begitu saya tanya ya. Wah, ini saya berhadapannya dengan bukan Bapak Ibu ya, tapi berhadapan dengan foto-foto. Baik, nggak apa-apa ini. Wah, ini 62 partisipan, tapi isinya foto semua. Saya nggak mungkin dong tanya yang tidak foto hanya Pak Priyo, kemudian saya tanya Pak Priyo lah. Nanti Pak Priyo malah bingung jawabnya ya. Baik, silakan Pak Rahmat. Asik, Pak Rahmat ini sudah, Pak Rahmat sudah ini ya, raise hand ya, kiri kanan tadi. Silakan Pak Rahmat. Mute-nya masih mute, Pak. Ya. Ada Bu, buka catatan dia Bu. Oh, dia ngapain ini kok kayak banget nih Pak. Silakan Pak, apa yang disebut dengan alur tujuan pembelajaran? Alur tujuan pembelajaran gitu Bu. Iya Pak, apa itu? Alur tujuan pembelajaran itu adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Baik. Niku KPN kula ngoten niku Bu. Terima kasih nih Pak Rahmat, ngapa itu bagus, artinya kita bisa sebagai bahan diskusi ya Bapak Ibu. Jadi betul alur yang disebut dengan tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran itu rangkaian tujuan pembelajaran. Jadi nanti alur tujuan pembelajaran itu berisi tujuan pembelajaran yang tersusun secara logis dari tahap pertama sampai akhir kegiatan. Jadi nanti alur tujuan pembelajaran itu berakhir nanti sampai satu fase, ya. Jadi satu fase. Kalau dulu kita buat silabus, itu kan juga ada silabus kelas 10, ada silabus kelas 11, ada silabus kelas 12, begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti alur tujuan pembelajaran pun itu rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara logis, urut dari seluruh rangkaian kegiatan selama satu fase. Terima kasih Pak Rahmat ya. Kemudian apa fungsinya alur tujuan pembelajaran itu Bapak Ibu? Kenapa kita harus buat?
Bapak Ibu, untuk memudahkan, kalau saya bilang alur tujuan pembelajaran, bayangkanlah itu silabus di tahun kemarin ya. Jadi Bapak Ibu tahu persis ya, seperti apa toh silabus itu fungsinya kemarin itu untuk apa. Ada yang mau pengandikan? Silahkan. Nanti ini yang menilai kan IHT ini nanti ada penilaiannya ya. Jadi yang menilai silahkan nanti keaktifannya. Saya ikut menilai ini ya Bapak Ibu ya. Jadi silahkan Bapak Ibu yang aktif tadi seperti Pak Rohmadi di ice breakingnya yang pedoman apa Ibu ya Yuk ya? Gimana? Untuk pedoman. Ya, untuk pedoman apa Bu? Mengajar pada siswa yang mau disampaikan urutannya begitu. Bagus ya. Jadi terima kasih Bu Tartina. Jadi alur tujuan pembelajaran itu memang berfungsi untuk panduan Bapak Ibu, guru dan siswa. Bapak Ibu ingat dulu silabus itu harus disosialisasikan siswa di awal semester, masih ingat ya? Kalau akreditasi itu ada bukti sosialisasi dan sebagainya, gitu masih ingat ya? Nah sama. Kenapa? Karena fungsinya bahwa alur tujuan pembelajaran ini bisa dipakai sebagai panduan Bapak Ibu guru maupun siswa untuk melihat seperti apa toh nanti yang akan saya ajarkan selama satu fase yang kita kelas 10 ini fasenya adalah fase E ya. Jadi itu yang akan kita pelajari sehingga nanti kita akan menjadi terarah. Oh, tujuan-tujuan yang saya rangkaikan dalam alur tujuan pembelajaran itu harus ini, harus ini, harus ini, harus ini. Nah, apa yang dipakai sebagai panduan dalam menyusun alur tujuan pembelajaran adalah kalau dulu ketika kita menyusun silabus kita kan berpedoman pada KIKD ya Bapak Ibu ya. Nah, karena sekarang KIKD itu identiknya dengan capaian pembelajaran, maka nanti kita pun akan melihat, akan berpedoman pada capaian pembelajaran. Yang capaian pembelajaran ini sudah disediakan oleh pemerintah. Capaian pembelajaran ini sudah ada ya, sudah kita punya. Nanti Bapak Ibu tinggal melihat ketika kita akan membuat alur tujuan pembelajarannya. Baik. Kemudian apa yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan alur tujuan pembelajaran Bapak Ibu. Jadi ketika kita akan mengembangkan ATP atau alur tujuan pembelajaran, apa yang harus kita perhatikan ya? Sama seperti dulu ketika kita membuat silabus, apa sih yang harus kita perhatikan? Ada yang mau menjawab? Apa yang harus kita perhatikan ketika kita akan mengembangkan alur tujuan pembelajaran? Apa Bapak Ibu? Baik, Bu Fitriana mau menjawab? Jawabnya senyum. Iya. Untuk membuat ATP nggih, Bu nggih. Ya. Ya, yang perlu diperhatikan adalah capaian pembelajaran dan tujuan pembelajarannya dulu itu, Bu. Oke, jadi alur tujuan pembelajaran itu yang harus diperhatikan adalah capaian pembelajarannya dan tujuan pembelajarannya dulu. Jadi nanti, baik terima kasih. Nanti akan kita lihat karena mungkin agak beda cara menentukan tujuan pembelajaran yang selama ini kita pahami yang harus ABCD dengan nanti tujuan pembelajaran yang versinya sekarang. Mungkin kontennya sama, cuma untuk hal-hal khususnya itu agak spesifik ya, nanti kita akan lihat. Baik, jadi intinya bahwa yang perlu diperhatikan, guru itu berhak ya, guru berhak membuat alur tujuan pembelajaran sesuai dengan kontekstual sekolah maupun peserta didiknya. Jadi guru punya hak penuh untuk membuat alur tujuan pembelajaran. Kalau toh nanti dari pemerintah itu ada contoh alur tujuan pembelajaran, kalau itu tidak sesuai dengan apa yang ada di sekolah Bapak Ibu, boleh tidak dipakai.
Kalau alur tujuan pembelajaran dari pemerintah itu mungkin terlalu ribet, maka boleh disesuaikan, disederhanakan menurut sekolah Bapak Ibu. Jadi intinya kebebasan ini di sini Pak ya. Jadi guru merdeka sekali untuk menyesuaikan dengan kontekstual sekolah. Dan kami, Pak Margono, Kepala Sekolah dan Pengawas, itu tidak boleh utik-utik. Artinya tidak boleh nyalah-nyalahkan ketika guru itu punya argumen atau punya reason yang tepat kenapa Bapak Ibu guru membuat ATP itu seperti itu. Karena banyak hal tadi kontekstual dan kebebasan guru itu dijamin ya. Jadi pemerintah memang menerbitkan contoh, tetapi itu bukan satu-satunya. Kalau misalnya 38 halaman kok terlalu banyak, Bapak Ibu bisa ini dicat, ini Pak Margono baik kok Bu, Pak Margono tidak pernah nyalahkan. Berarti Pak Rahmat bilang hanya Bu Yayu yang suka nyalah-nyalahkan gitu. Aduh, celaka saya. Maksudnya bukan itu ya Pak Rahmat. Artinya Bapak Ibu itu di sini ditekankan punya kebebasan seluas-luasnya untuk membuat alur tujuan pembelajaran. Jadi tadi punya kebebasan, dan yang perlu diperhatikan yang kedua adalah capaian pembelajaran itu sudah ditetapkan oleh pemerintah, tetapi nanti ketika Bapak Ibu melihat bahwa capaian pembelajarannya itu tidak pas urutannya, ya, sama seperti silabus dulu. KIKD itu boleh dibalik sesuai kondisi sekolah Bapak Ibu. Saya suara enggak? Masih. Ya. Silo ya Bapak Ibu ya. Oke. Nih Bu Estika lagi benerin korden katanya silo. Berada di tempat yang lain ya. Terima kasih Bu Estika yang sudah membantu. Jadi Bapak Ibu, seperti ketika kita membuat silabus, jadi urutan capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah itu boleh Bapak Ibu bolak-balik. Mana yang menjadi prasyarat itu bisa Bapak Ibu letakkan di lebih dulu diajarkan. Mana yang menjadi prasyarat itu letakkan di depan. Kan Bapak Ibu yang paling paham. Tergantung dari kondisi sekolah, kondisi siswa, dan materi pembelajaran yang akan Bapak Ibu berikan kepada siswa. Jadi kata kuncinya, capaian pembelajaran itu boleh tidak urut atau Bapak Ibu mengurutkan sesuai prasyarat dari satu dengan yang lain. Misalnya untuk matematika kok di capaian pembelajaran itu misalnya kalau yang Bismen misalnya nanti di kelas 11 misalnya ada bunga tunggal, bunga majemuk, tetapi kok barisan deret belum diajarkan, maka itu boleh ditukar, diajarkan dulu barisan dan deret. Tapi kelihatannya kalau yang sekarang ini capaian pembelajarannya sudah lebih banyak disesuaikan. Kalau kurikulum yang dulu lama itu kan KIKD-nya itu guru harus metani sendiri, mana yang harus diberikan lebih awal, mana yang diberikan sebagai prasyarat, itu harus metani. Kalau yang sekarang kelihatannya sudah lebih tertata, lebih urut begitu Bapak Ibu. Baik, itu tentang alur tujuan pembelajaran. Nah, saya akan, tadi sudah disampaikan Pak Rahmat bahwa alur tujuan pembelajaran itu adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun logis dalam satu fase. Nah, oh ini Pak Rahmat, ya silakan Pak Rahmat, ini mau pangandikan lagi, silakan. Nggih Bu, matur nuwun. Tadi disampaikan bahwa capaian pembelajaran itu boleh tidak urut nggih Bu nggih.
Ya. Terus kalau kalau di kurikulum yang dulu KIKD itu kan sudah kita hitung ini KIKD untuk yang semester 1, ini untuk yang semester 2. Berarti kalau ini boleh nggak urut, artinya nanti capaian pembelajaran yang di semester 1 dan di semester 2 itu bisa istilahnya bisa eh, tidak tidak sesuai dengan apa yang sudah dibuatkan oleh pemerintah berarti Bu. Misalnya Boleh. nih contoh misalnya di mapel saya itu ada 8 capaian pembelajaran gitu. Itu menurut saya antara capaian yang satu dengan yang lain itu agak terpisah-pisah karena ada fotografi dan ada komputer grafis. Itu sesuatu yang bisa mandiri menurut saya. Itu adanya di akhir, Bu. Kalau misalnya ini mau saya tarik di semester 1 itu berarti boleh gitu, Bu. Boleh. Asal dalam satu fase, nggih. Ini konteksnya kita dalam satu fase. Jadi, Iya, oke. satu fase itu boleh dibolak-balik ya. Jadi kita fase E itu kan ada semester 1, semester 2, boleh dibalik. Mana yang menjadi prasyarat itu yang diberikan lebih awal. Jangan sampai nanti ini belum dipelajari padahal ini harus dikuasai siswa kok sudah belajar ini, seperti itu. Oke, gitu Pak Rahmat ya. Siap, Kalau Bu. fase nggak boleh ya. Kalau misalnya harusnya fase 10, dari fase 11-nya ditarik, dari fase F-nya ditarik ke fase 10 itu yang tidak boleh ya. Tapi kalau dalam satu fase boleh, begitu. Oke, terima kasih ya Pak Rahmat ya. Mungkin untuk teman-teman yang lain. Oke, baik. Tadi sudah disampaikan bahwa ATP itu adalah rangkaian tujuan pembelajaran. Nah, kita sekarang akan lihat tujuan pembelajaran kita ya. Nah, saya sebelum ke tujuan pembelajaran yang ala sekarang, saya ingin mengingatkan tujuan pembelajaran kita yang kita pahami dari kemarin kurikulum 13 ada IPK, ada indikator pencapaian kompetensi, kemudian ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran yang kemarin itu harus memuat apa saja? Ada yang masih ingat? ABCD, Bu. Ya, terima kasih Bu Katrin ya. ABCD, apa saja Bu Katrin? Audience, behavior, condition, dan degree. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk Bu Katrin yang masih ingat ya. Sebenarnya yang lain juga masih ingat, cuman ya, nggak ngangkat tangan ya. Mungkin atau sedang ada kegiatan lain sehingga tidak mendengarkan pertanyaan saya. Ya, yang lain merendahkan diri. Gitu ya, Bu Katrin ya, bukan ya. Rendah hati, Bu. Ya baik. Jadi kemarin audience, behavior, condition, degree. Nah sekarang kita akan lihat. Saya akan share screen tentang konsep tujuan pembelajaran yang sekarang. Sudah nampak Bapak Ibu? OTW? Proses. Bu. Sampun, Bu. Oke, terima kasih. Jadi tujuan pembelajaran kalau dulu itu ABCD, sekarang agak beda-beda tipis ya, Betty gitu ya. Jadi konsep tujuan pembelajaran ini sama sih ya, merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi. Pengetahuan, keterampilan, sikap, betul, yang diperoleh siswa dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran yang disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu yang menjadi prasyarat menuju CP. Karena ini prasyarat menuju CP, menuju capaian pembelajaran secara keseluruhan, maka tujuan pembelajaran ini kalau dirangkaikan nanti akan menjadi alur tujuan pembelajaran. Nah, rumusan pembelajaran ini tidak hanya kognitif saja, C1 sampai C6, tidak hanya itu. Tetapi harus ada dimensi pengetahuannya. Kita tahu dimensi pengetahuan kita punya faktual, konseptual, prosedural, metakognitif. Yang dulu di kurikulum 13 itu kalau faktual itu sesuainya dengan apa? C1 mungkin ya. Kalau konseptual dengan C2,
Kalau prosedural dengan C3, kalau metakognitif dengan C4, C5, C6. Masih ingat ya Bapak Ibu ya? Masih lupa apa masih ingat? Ya, mudah-mudahan. Lumayan Ibu. Oke. Nah, tapi juga kita harus mengikutsertakan perilaku 4C-nya Bapak Ibu. Jadi nanti di rumusan pembelajaran itu ada tahapan kognitifnya, ada dimensi pengetahuannya, ada 4C-nya, dan ada PP-nya, profil pelajar Pancasila. Tadi sudah disinggung Pak Priyo. Kalau ada iklan apapun makannya, minumnya teh botol sosro, kalau sekarang ini apapun materinya gitu ya, endingnya adalah profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila ini ngikut dimanapun ya, manut ini ikut terus ya. Ini yang harus kita pahami ya. Jadi nanti yang tadi 6 dimensi, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, berkebinekaan global, kreatif, kritis, mandiri. Ini ikut juga. Nanti yang sebenarnya dulu itu sebagai degree sikap ya, masih ingat ya, dari dulu ABCD yang sudah disebutkan Bu Katrin tadi, itu degree sikapnya. Nah ini juga masih ya, cuman sekarang lebih ke 4C-nya ya, tahapan berpikir apa yang akan kita bangun. Nah, ini sekarang di tujuan pembelajaran, ini ada 3 hal yang harus kita muatkan. Yang pertama adalah kompetensi, Bapak Ibu. Jadi kompetensi itu kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa atau diaktualisasikan dalam bentuk produk atau kinerja. Jadi kompetensi itu apa yang ingin dicapai, apa yang bisa anak-anak kita praktekkan, apa yang bisa anak-anak kita demonstrasikan, apa yang bisa dibuktikan sebagai unjuk kerja, itu kompetensi. Kata kerjanya masih seperti kata kerja di tujuan. Kita tahu tujuan itu adalah IPK kalau dulu ya, IPK ditambahi A dan D. IPK itu kata kerjanya operasional, ditambahi audiennya itu siswa dapat, kemudian kata kerja operasionalnya itu IPK-nya, kemudian degree-nya. Ini sama ya Bapak Ibu ya. Jadi menggunakan kata kerja operasional yang bisa diukur, diamati ya dari taksonomi Bloom. Ini ya. Jadi kompetensi ini yang dicetak tebal, peserta didik dapat menyajikan. Nah, menyajikan ini kompetensi. Menyajikan itu C berapa Bapak Ibu? Halo? C4. C4. Tidak salah, Bu. C4 ya, karena ini menyajikan solusi. Nah, kalau menyajikan solusi kan harus dari hasil menganalisis ya tentu ya, menyajikannya. Bisa menyajikan ini bisa juga C6 atau meng-create yang mencipta, menyajikan. Kalau itu hasil dari menganalisis. Jadi ini dalam sekali menyajikan solusi untuk menangani perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor manusia. Nah, karena ini menyajikan solusi menangani perubahan alam, berarti dia harus menganalisis dulu, mengevaluasi, nah baru menyajikan ini. Jadi dia ini adalah kata kerja operasional gitu ya Bapak Ibu ya. Baik. Kemudian yang kedua, selain kompetensi, nah sekarang ada konten. Konten itu adalah pengetahuan inti yang ingin diukur nantinya itu apa ya. Konsep yang harus atau yang akan diperoleh siswa melalui pemahaman selama proses pembelajaran di akhir 1 unit. Jadi nanti anak itu diharapkan dapat apa, ilmu apa ya, konten apa, keilmuannya apa, pengetahuan intinya apa ya. Nah, contohnya ini perubahan kondisi alam di permukaan bumi. Perubahan kondisi alam ini adalah ilmu pengetahuannya alam, mungkin ini pelajarannya IPAS ya. Jadi ini adalah kontennya, ilmunya ya. Kalau tadi itu kompetensi yang ingin diukur, ini ilmunya seperti apa. Ya. Kalau dulu ya ini KD-nya ya.
Jadi perubahan kondisi alam ini KD, ya. Jadi KD yang ada di sana. Jadi KD yang sudah nanti diperinci jadi IPK. Nah, ini IPK ini kan terdiri dari KD-KD. Nah, inilah yang nanti menjadi konten. Lalu yang ketiga adalah variasi. Variasi ini keterampilan berpikir apa saja yang perlu dikuasai siswa. Bisa kritis kreatif, komunikatif, kemudian menganalisis, memprediksi, menciptakan. Nah, ini semuanya adalah kalau dulu degree-nya ya, kalau sekarang namanya variasi. Nah, variasi ini diidealkan adalah untuk hot-nya ya. Misalnya menganalisa hubungan antara kegiatan manusia dengan perubahan alam di permukaan bumi dan menarik kesimpulan penyebab utamanya seperti itu. Jadi nanti ketika kita membuat alur tujuan pembelajaran, maka ada 3 di tujuan pembelajaran yang harus kita pahami. 1, ada kompetensi, 2, harus ada kontennya, 3, ada variasi. Nah, ini saya ambilkan kenapa? Karena nanti tujuan pembelajaran itu akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari alur tujuan pembelajaran. Ya. Nah, dulu ketika kita membuat indikator pencapaian kompetensi, maka kita punya IPK pendukung, IPK kunci, IPK pengayaan dulu gitu ya. Nah, ketika jadi tujuan, tentu juga ada tujuan yang pendukung, tujuan kunci, tujuan pengayaan. Nah, nanti pun di dalam tujuan yang kita buat, mungkin masih ada atau boleh masih, kalau Bapak Ibu memang masih memerlukan anak yang ingin dicapai itu mulai dari tujuan yang pendukung, kemudian kunci dan pengayaan juga masih diperbolehkan ya. Jadi masih boleh ya. Jadi mungkin tidak tiba-tiba kemudian 4C-nya itu sudah tinggi sekali, tidak harus begitu ya. Tapi intinya Bapak Ibu, endingnya adalah tujuan pembelajaran kita itu memang ketika kita di variasinya itu memang harapannya adalah hot ya. Kemudian dimensi kognitifnya itu juga harusnya sampai metakognitif ya. Kemudian nanti dimensi pengetahuannya itu juga C4, C5, C6. Jadi menganalisis, mengevaluasi, dan meng-create atau mencipta seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini tentang tujuan pembelajaran yang nanti Bapak Ibu harus buat tujuan pembelajaran itu di alur tujuan pembelajaran. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Ada 3 aspek. Menjelaskan, jadi yang kuning ini kompetensinya. KKO-nya ya. Hukum Newton yang biru ini kontennya. Variasinya ini yang hijau, menggunakan kata-kata sendiri. Menceritakan ini kembali pengetahuannya atau kompetensinya. Jadi dalam satu tujuan itu ketiga-tiganya ini ada. Kuning, hijau, biru, ini ada. Merancang solusi. Nah, solusi itu termasuk tadi variasi tahapan berpikir untuk menyelesaikan permasalahan dalam bidang konservasi energi dalam skala rumah tangga seperti ini Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu sudah paham ya, nanti akan kita lihat Bapak Ibu di dalam melanjutkan merumuskan tujuannya. Baik. Ada yang ini saya mau Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu Bapak Ibu sebelum saya lanjut? Jadi kita sudah
bicara dua. Satu adalah alur tujuan pembelajaran yang merupakan rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara sistematis, kemudian secara logis untuk mencapai satu fase. Lalu di tujuan pembelajaran tadi harus ada 3. 1 adalah kompetensi, 2 adalah konten, dan 3 adalah variasi. Ada yang mau ditanyakan belum sebelum saya akan lanjut ke bagaimana prinsip untuk membuat alur tujuan pembelajaran dan komponen yang harus ada di tujuan pembelajaran. Wah, ini Pak Gianto, pripun kabare Pak Gianto? Ampun angel-angel nggih nek paring pangandikan nggih. Silakan Pak Gianto. Monggo. Yang raisen Pak Gianto, mungkin masih di mute. Silakan Pak Gianto. Nuwun, Bu. Oke. Nuwun. Untuk tujuan pembelajaran itu apakah kita harus memasukkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila di situ, Pak, Bu? Kalau misalnya tidak, iya Pak. Tadi kalau kan misalnya iya, disesuaikan. Misalnya yang contoh tadi itu, ya. Iya Pak. Jadi profil pelajar Pancasila itu memang harus masuk di tujuan. Tadi sebagai variasi itu hot, itu sebenarnya kan juga profil pelajar Pancasila Pak. Hotnya itu kan ada kritisnya, ada kreatifnya, ada komunikasi, itu berarti harus ada bisa berkebinekaan global dan bisa gotong royongnya, harus komunikasi, kemudian harus satunya apa? 4C ya, jadi communication, kolaborasinya juga gotong royongnya, itu jadi sebenarnya sama Pak. Jadi masuk itu memang harus ada ya. Itu Pak Gianto. Pon. Ya, malah ditinggal sare nih Mas jawab. Pak Ki. Buya yuk. Ya. Yon preso. Nggih, silakan Bu Ririn. Internet kula anu Ibu. Oh. Internet saya jelek. Oh, Putus-putus. Oh, putus-putus ya. Enggak apa-apa. Profil pelajar Pancasila itu Ya. sama dengan nilai karakter ya. Nilai karakter plus Bu. Jadi nilai karakter itu tadi sudah disebutkan Pak Priyo Rena Magotri ya. Religius, itu ya sakjana ya beriman, bertakwa, berakhlak mulia itu kan religiusnya ya. Nasionalis, nah berkebinekaan globalnya itu kan nasionalis. Mandiri, nah itu sekarang masih ada mandiri. Gotong royong itu masih ada sekarang. Lah Jadi cuma beda istilah. iya, gitu. Mboten beda kan mboten apik, Bu. Jadi Rena Magotri itu ya hampir sama ya dengan, cuman sekarang ini untuk menegaskan bahwa ending semua kegiatan kita. Jadi begini Bu, kalau dulu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional itu untuk tujuan pendidikan nasional di atas sendiri, di bawahnya itu langsung untuk mencapainya adalah 8 SMP. Jadi untuk mencapai tujuan nasional pendidikan itu bagaimana standar prosesnya bagus, standar isinya bagus, SKL-nya bagus, pembiayaannya bagus, sarprasnya bagus, jadi ada 8 SMP. Sekarang untuk mencapai standar nasional pendidikan itu di bawahnya itu harus dicapai dulu profil pelajar Pancasila. Jadi ending dari pencapaian sebelum sampai standar nasional pendidikan atau tujuan pendidikan nasional gitu ya. Tujuan pendidikan nasional kan di atas sendiri. Nah, tujuan pendidikan nasional itu sekarang di bawahnya caket itu adalah profil pelajar Pancasila. Gitu nggih Bu ya? Oke, ya terima kasih Bu Ririn. Nah ini Bu Katrin, silakan Bu Katrin. Sebentar, ini ini Bu Fitri. Nggih, Bu Katrin dulu. Nggih. Saya dulu? Nggih, silakan. Oh, nggih. Ya, begini Bu. Saya kembali ke kurikulum 2013 nggih Bu nggih.
sekarang dulu itu ada IPK, ada tujuan. Nah, sekarang ini hanya langsung ke tujuan saja atau tujuan itu sama dengan IPK yang dulu, Bu? Maaf, saya masih agak kabur mengenai itu. Terima kasih. Ya, baik. Dulu ada IPK, terus IPK plus A dan D jadi tujuan, begitu nggih? Sekarang tidak ada IPK lagi, indikatornya tidak ada IPK, jadi langsung ke tujuan. Langsung tujuan saja. Iya, tujuan tok gitu. Nah, nanti di tujuan itu nanti ngukurnya indikator ketercapaiannya ya dari tujuan itu begitu. Terima kasih nggih, paham ya, bukan? Terima kasih, Bu. Bu ya, yuk pada nyompres no. Bu Ririn sebentar nggih Niki nyambung gini Bu Ketri wae, Bu Ketri. Oke. Itu kalau tadi itu IPK-nya tidak langsung tujuan, terus silabus kita kan dulu punya indikator IPK. Iya. Sekarang itu dari capaian pembelajaran itu langsung tujuan, Bu. Jadi nanti dipetani capaian pembelajarannya. Kalau dulu itu sebenarnya beda tipis. Kalau dulu itu indikator yang dari KIKD, yang dari KDKD itu kan digambarkan dalam indikator dulu. Indikator A dan D jadi tujuan. Tetapi yang kita ukur itu kan sebenarnya adalah KD-nya tetap sama. Nah sekarang KD-nya itu jadi capaian. Nah nanti dipresani, nanti di capaian itu di dalamnya kan ada elemen toh Bu. Nah nanti dari elemen itu kan ketok nanti apa yang akan atau apa yang harus dicapai oleh siswa setelah mempelajari itu begitu. Itulah tujuannya gitu Bu. Ya jadi tidak ada lagi indikator pencapaian kompetensi. Gitu nggih? Oke, baik. Silakan Bu Fitri. Mohon maaf ini tertunda. Iya, Bu, tidak apa. Ini untuk yang bertanya, silakan nanti bisa raise hand, begitu, atau mengirimkan pertanyaan di room chat, begitu. Seperti Bapak Rahmat ini ada pertanyaan untuk Ibu Yayu ya. Apa bedanya ABCD sama KKV di tujuan pembelajaran, Bu? Begitu. Oke, terima kasih. Ya. Apa bedanya ABCD dengan kompetensi, konten, variasi? Nah, sebenarnya Pak, ya beti-beti saja, beda tipis ya. Karena kalau di kompetensi yang sekarang tentu hanya audiennya itu sudah dianggap. Jadi kalau di sana misalnya menjelaskan bla bla bla, itu ya sing menjelaskan ya mestinya siswa begitu ya. Audiennya itu include ya. Tetapi kalau misalnya Bapak Ibu masih nyaman dengan siswa dapat menjelaskan, hanya kan siswa dapat gitu ya audiennya. Sekarang kan langsung konten, langsung kompetensi yang ingin dicapai. Kemudian kontennya sama variasi. Kalau Bapak Ibu masih nyaman dengan siswa dapat, itu juga boleh, kan merdeka tadi Pak Bu. Tapi minimal 3 itu harus ada gitu ya, 3 itu harus ada. Jangan mau nambah A juga boleh. Toh intinya sama. Di tujuan kita yang dulu audience, kemudian behavior itu tingkah laku yang akan diukur. Itu menjelaskan, memahami, membedakan. Itu juga sama dengan kompetensi sekarang ini yang akan diukur gitu, sama. Kemudian kalau dulu kondisi itu ya sama dengan konten sebenarnya sama. Kemudian kalau dulu degree, nah sekarang variasi gitu ya. Kalau dulu 4, sekarang tinggal 3. Tapi 3 itu perwujudan dari 4. Yang beda hanya sekarang tidak pakai audien. Audien ini harus dianggap include. Tetapi kalau Bapak Ibu merasa audien itu penting untuk disebutkan, maka boleh jenengan jadi AKKV, monggo.
Paham ya, Pak Rohmat? Jadi kalau mau siswa dapat menjelaskan apa boleh. Bu, tambah lagi Bu, tanya Bu. Silahkan. Jadi kalau melanjutkan yang ditanyakan Pak Gita tadi Bu, untuk apa namanya PPP-nya di tujuan itu harus disebutkan secara implisit atau boleh Bu, atau boleh apa ya istilahnya eksplisit nggih. Boleh, tetapi reasonnya harus tahu alasannya ngopo dan endi sing dimaksud gitu nggih. Berarti lebih baik kalau itu langsung disebutkan. Karena nanti itu yang akan diukur toh. Nggih. Tujuan itu kan akan diukur ketercapaiannya. Nggih. Ya, karena jenengan bisa menjelaskan sesuatu tadi misalnya menceritakan kembali. Nah, kalau menceritakan kembali itu sudah apa gitu ya. Nah, itu kan harus diukur. Oke, ini Pak Yuli. Wah, ini baru mau saya baca, wis. Nah, oke, Pak Yuli ini chatnya. Untuk mapel PPKN di profil pelajar Pancasila apa harus dimuat semuanya? Nah, jadi begini ya, Ibu. Profil pelajar Pancasila itu mau penjenengan masukkan berapa, tidak harus semuanya itu boleh. Jadi untuk materi ini saya berpikir kritisnya, ya itu akan saya ukur, boleh. Atau dua, saya pengennya nanti berpikir kritis, kemudian nanti karena anak dengan diskusi kelompok, saya juga akan mengukur atau akan menilai tentang komunikasinya, gotong royongnya, boleh. Jadi tidak harus semua, nggih Pak. Jadi meskipun itu PPKN, itu tidak harus semua. Tetapi karena PPKN kan capaian pembelajarannya itu sebenarnya ya sudah profil pelajar Pancasila dari A sampai Z. Ya, karena itu PPKN, mau judulnya Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, tentu dari A sampai Z itu isinya profil pelajar Pancasila. Maka yang diukur pada capaian pembelajaran itu apa? Itu saja. Oke, gitu. Oke, Pak Yuli ya, sudah paham? Sudah, terima kasih. Tak jawab dulu, orang jawab ya. Baik, sekarang saya lanjut. Bagaimana prinsip proses penyusunan? Ini Pak Yuli, ya? Oke, enggak. Aduh, kayaknya Pak Yuli mau mata ini. Oke, pun gitu ya. Baik, saya akan share lagi tentang prinsip dan penyusunan. Sudah nampak nih Bapak Ibu ya? Ampun. Oke. Nah, sekarang kita akan melihat prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran. Nah, Bapak Ibu kan sudah belajar semalam ya, sudah dari kemarin. Apa saja prinsip yang harus kita gunakan atau yang kita terapkan dalam penyusunan alur tujuan pembelajaran? Silakan Bapak Ibu. Prinsipnya apa saja? Siapa yang mau paling pangandikan? Halo. Prinsip apa saja yang harus kita terapkan? Seperti apa toh kalau kita akan membuat alur tujuan pembelajaran? Itu prinsipnya apa saja? Mumpun belajar dari kemarin. Oke, ini pasti ada yang resen mungkin ya. Siapa ini yang resen? Sederhana, Bu. Oh, enggak, ini Bu Sulis. Ini Bu Sulis
yang mengangkat tangan. Silakan Bu Sulis, apa prinsipnya yang harus kita terapkan ketika kita akan membuat alur tujuan pembelajaran? Silakan. Nanti akan disampaikan. Oke, efektif dan fleksibel. Oke, efektif dan fleksibel. Apalagi Bu? Sederhana dan informatif. J, kemudian Esensial. sip, terus Operasional dan aplikatif. oke ya. Apalagi masih? Berkesinambungan, Bu. Oke, nah Pak Ibu ternyata sudah ahli semua. Tinggal nanti menerapkan bagaimana berkesinambungannya dari alur tujuan pembelajaran yang Bapak Ibu buat. Berkesinambungan ini menjadi penting karena nanti jangan sampai antara tujuan pembelajaran yang satu dengan tujuan pembelajaran yang ini putus. Jadi itu juga maksudnya kenapa alur tujuan pembelajaran itu harus dilihat lagi tidak sesuai plok dengan capaian pembelajaran. Kita boleh membolak-balik karena di alur tujuan di capaian pembelajaran itu belum mesti pas. Loh, ini kok diberikan dulu padahal ini nanti harusnya prasyaratnya ini. Nah, itu Bapak Ibu berhak untuk membalik. Kemudian tadi fleksibel. Jadi fleksibilitas itu menjadi hal utama Bapak Ibu. Jadi alur tujuan pembelajaran itu tidak boleh kaku. Ya, tapi fleksibel. Jadi lebih ke kontekstual Bapak Ibu di sekolah seperti apa? Siswanya, sarprasnya, kondisinya, itu menjadi pertimbangan untuk membuat alur tujuan pembelajaran. Kemudian tadi juga disampaikan Bu Sulis, sederhana. Jadi alur tujuan pembelajaran itu karena nanti akan dipakai sebagai pedoman Bapak Ibu selama satu fase, ini harapannya sederhana. Jangan terlalu rumit, nanti enggak jenengan buka wegah, gitu ya. Padahal itu akan menjadi panduan pedoman Bapak Ibu. Jadi sederhana saja. Jadi bisa mewakili apa yang akan Bapak Ibu capai selama satu fase, ya. Jadi sederhana. Kemudian tadi juga disebutkan Bu Sulis itu esensial dan konseptual. Jadi ini penting ya. Jadi yang ada di alur tujuan pembelajaran harus yang esensial. Nek ora perlu ya ora sah gitu, yang esensial saja di sana. Saya yakin nanti capaian pembelajaran yang akan dipakai sebagai panduan untuk menyusun alur tujuan pembelajaran itu sudah yang ditetapkan oleh pemerintah, itu sudah esensial semua ya. Tapi kalau Bapak Ibu masih memandang itu terlalu longgar, wah ini terlalu ruwet, yang esensinya ini, maka itu boleh digunakan oleh Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya tentang tahapan ya, apa saja tahapan yang harus Bapak Ibu buat dalam menyusun alur tujuan pembelajaran atau langkah-langkah ya, tahapan atau langkah-langkah dalam menyusun ATP. Ada yang mau paring pengajikan? Langkah-langkahnya apa saja? Dulu kalau kita saya konekkan dengan yang dulu. Kalau kita menyusun silabus, dulu langkahnya apa saja? Nah ini supaya nanti Bapak Ibu juga connect dengan yang sekarang. Kalau dulu menyusun silabus itu langkahnya apa saja Bapak Ibu? Analisis KIKD, Bu. Oke, analisis KIKD. Lalu menganalisis apa lagi? Apa dulu kalau dulu kita menyusun silabus, karena nanti ini sama, jadi tinggal translate aja. Ini kalau dulu kita menyusun silabus itu pertama analisis KIKD. Yang pertama kali tentu juga membuat identitas ya. Identitasnya silabus, mapel apa, ini apa. Lalu analisis KIKD, lalu apa lagi? Masih ingat di silabus kita punya 9 komponen loh ya. Apa saja tadi? 9 komponen itu apa?
KD. Analisis KIKD. Analisis KIKD lagi. Apa, Bu? IPK. IPK. Jadi membuat IPK. Apalagi? Materi. 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 IPK 3, materi 4, lalu Alokasi waktu. Alokasi waktu. 5, Kegiatan pembelajaran. kegiatan pembelajaran 6, Penilaian. Sumber belajar. 7, Sumber belajar. belajar 8. Oh, sudah 9 ya? Ya. Jadi kita akan mulai menganalisis KI. KI-nya apa? Menganalisis KD, KD-nya apa? Kemudian membuat IPK, IPK-nya seperti apa? IPK dilihat dari, kalau dulu KD-nya, kalau sekarang dari tujuannya dilihat dari capaian pembelajaran. Ya, CP. Kemudian alokasi waktunya, kemudian kegiatan pembelajarannya, materinya, sumber belajarnya. Dulu kan gitu ada 9 komponen. Nah sekarang ini di alur tujuan pembelajaran yang tadi saya matur, alur tujuan pembelajaran itu sinkronnya itu dengan silabus kalau yang dulu. Maka nanti pertama juga harus menganalisis capaian pembelajaran. Jadi capaian pembelajaran yang mau kita buat alur tujuan pembelajarannya itu capaian pembelajaran yang mana? Yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah tadi membuat tujuan pembelajaran dari alur tujuan pembelajaran. Jadi alur tujuan pembelajaran itu kan masih dari capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran itu kan masih banyak sekali. Nah, nanti dari capaian pembelajaran yang saya ambil itu kita buat tujuan pembelajarannya dengan 3 macam tadi. Kompetensi, kemudian konten, kemudian variasi. Kontennya diambil dari capaian pembelajarannya. Kompetensinya dilihat dari C1 sampai C6-nya. Kemudian variasinya dilihat dari HOT-nya, dilihat dari profil pelajar Pancasilanya, seperti itu. Kemudian sama, kita juga nanti menentukan JP-nya, alokasi waktunya ya, alokasi waktunya. Kemudian kita juga menentukan materinya. Yang tidak ada di alur tujuan pembelajaran itu adalah kegiatan pembelajaran. Kalau kemarin di silabus kan ada kegiatan pembelajaran. Sekarang di alur tujuan pembelajaran tidak ada. Nanti kegiatan pembelajaran adanya di modul ajar yang identiknya dengan RPP. Oke? Jadi nanti untuk di alur tujuan pembelajaran tidak ada kegiatan pembelajaran. Yang ada adalah CP-nya ada, kemudian materinya juga ada, jam pelajarannya juga ada, kemudian nanti buku acuannya juga ada. Jadi kita akan lihat ya, saya akan share screen kembali. Ini Bapak Ibu. Bagaimana tadi sudah prinsipnya sudah, bagaimana penyusunan prosedur penyusunan alur tujuan pembelajarannya. Ini tadi prinsipnya sudah disampaikan Bu Sulis, sudah kita ulas sebentar tadi. Ini sudah sederhana, informatif, pengoptimalan 3 aspek. Tadi ada
C1, C2, C3, kemudian ada dimensinya, pengetahuan ada dari faktual, konseptual, prosedural, metakognitif, kemudian dari C4-nya. Ini adaptif dan fleksibelnya ini ya. Nah, sekarang kita akan lihat ini Bapak Ibu, penyusunan alur tujuan pembelajaran. Jadi perumusan alur tujuan pembelajaran ini fungsinya mengarahkan guru dalam merencanakan, mengimplementasikan, mengevaluasi pembelajaran secara keseluruhan. Belum tampak Bu. Wow, Pak belum? Belum ya? Ada sudah di sini. Saya stop dulu. Sudah kok. Oh, sudah. Nah, Pak kok Ugi, belum? mungkin sinyal Pak Ugi. Nah, Pak Ugi. Pak Ugi dari tadi plung-lap. Sudah. Tapi hilang lagi. Sudah, Pak. Nah, ya. Mas Pak Leni. Baik, ya. Jadi ATP ini berfungsi untuk mengarahkan guru. Jadi nanti ditengok-tengok ya oleh Bapak Ibu guru, bukan hanya untuk sajen kepala sekolah, apalagi sajen pengawas, no ya. Karena pengawas itu dan kepala sekolah itu diberi kemerdekaan, diberi apa ya, hak untuk memerdekakan guru ya. Artinya apapun yang dibuat guru itu seapa-apapunnya, seanak-anaknya apa itu tidak boleh disalahkan. Ya itu memang guru yang sudah buat ya oke gitu ya. Cuman ada pedoman intinya tadi, tetapi mau dikembangkan seperti apa itu guru punya merdeka guru. Jadi merdeka mengajarnya itu ada ya. Jadi pembelajaran yang memerdekakan itu memerdekakan semua pihak gitu ya. Jadi berfungsi mengarahkan, mengimplementasi, mengevaluasi secara keseluruhan sehingga capaian pembelajaran diperoleh secara sistematis, konsisten, terarah dan terukur. Kemudian, ini penggunaan kata kerja operasional dalam perumusan tujuan pembelajaran. Ini memfasilitasi guru untuk mengidentifikasi indikator. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi di sini sebenarnya tujuan pembelajaran itu ya untuk mengidentifikasi indikator, cuma tidak tertulis secara eksplisit. Ya, jadi secara implisit saja indikator. Ketika kita buat tujuan, ya sebenarnya tujuan di item-itemnya itu ada indikator-indikator yang harus dicapai. Maka tujuannya nanti lebih dirinci ya, lebih dirinci. Jadi tujuannya lebih detail gitu ya, seperti tujuan di indikator ya. Atau kegiatan aktivitas pembelajaran yang sangat terkait dengan pemilihan materi ajar dan evaluasi. Nah, ini prosedur penyusunannya tadi Bapak Ibu. Yang pertama analisis CP. Analisis CP ini ada 6 fase ya Bapak Ibu. Jadi fase kita itu ada di fase E ini Bapak Ibu. Fase A ini umumnya kelas 1-2, fase B umumnya kelas 3-4, fase C umumnya kelas 5-6, fase D umumnya SMP ini kelas 7-8-9. Kita ada di fase E ini untuk kelas 10 dan fase F ini untuk kelas 11-12, baik SMA maupun SMK. Kalau SMA ya nanti ada penjurusan itu, kalau kita nanti ada ke program keahlian atau ke keahliannya masing-masing. Jadi yang pertama betul analisis CP-nya. CP mana yang akan kita buat ATP gitu ya. Lalu yang kedua ini adalah identifikasi kompetensi di akhir fase. Jadi di akhir fase karena kita tahu bahwa CP itu sekarang rangkaian satu paragraf yang di dalamnya itu sudah komplit ya. Kalau kemarin di KD itu kan ada ini, KD ini. Nah sekarang
semua capaian yang ada di capaian pembelajaran dalam satu elemen, itu jabarkan nanti dalam elemen-elemen, itu CP itu berupa paragraf. Yang di dalam paragraf itu adalah semua kompetensi yang akan dicapai sampai akhir fase. Jadi sampai akhir fase itu apa? Itu ada semua nanti di CP. Jadi kalau dijabarkan itu koma, titik, mau lagi itu ya itulah KD-KD-nya. Yang tahun kemarin itu namanya KD. Nah itu sekarang jadi yang ada di CP. Jadi intinya sama, cuma dulu bentuknya deskripsi satu-satu, sekarang bentuknya paragraf yang nanti dijabarkan dalam elemen-elemen. Jadi yang kedua tadi mengidentifikasi kompetensi di akhir fase. Lalu yang ketiga ini Pak, jadi kan disampaikan apakah profil pelajar Pancasila itu nanti di tujuan itu langsung nempel atau seperti apa. Nanti ketika kita membuat alur tujuan pembelajarannya, maka di ATP ini kita juga harus melaksanakan atau melakukan analisis setiap elemen atau sub elemen profil pelajar Pancasila yang sesuai. Jadi ada 6 dimensi Pancasila ya. Kalau dulu, ini kita bicara dulu lagi, supaya Bapak Ibu connect gitu lah. Dulu kan kita pernah PPK mulai tahun 2011 itu ya. PPK itu setelah ada impres itu ya. PPK itu pernah kita, silabus kita di kolom terakhir dituliskan PPK. PPK yang akan diukur itu apa? Jadi untuk KD ini PPK-nya ini, untuk KD ini PPK-nya ini. Nah, itu juga yang sekarang ini nanti bisa kita masukkan untuk ATP ya. Jadi di alur tujuan pembelajaran ini nanti ATP-nya juga kita analisis. Oh, KD ini saya perlu berpikir kritis. Maka nanti ATP-nya untuk profil pelajar Pancasila-nya atau P3-nya itu adalah berpikir kritis. Oh, ini nanti akan diskusi. Berarti anak-anak harus bisa berkomunikasi, gotong royong dengan temannya. Oh, ini gotong royong. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi satu tadi menganalisis CP, yang kedua mengidentifikasi kompetensi di akhir fase, yang ketiga menganalisis P3-nya, profil pelajar Pancasila-nya. Kemudian yang keempat, berdasarkan identifikasi kompetensi inti di akhir fase, maka rumuskan tujuan pembelajaran. Jadi 4 adalah merumuskan tujuan pembelajaran. Kemudian yang kelima, setelah tujuan pembelajaran dirumuskan, susun tujuan pembelajaran secara linier, sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari. Jadi nanti pembelajarannya itu disesuaikan dengan linearitas. Yang depan taruh depan, yang belakang taruh belakang ya. Ini sebenarnya kalau dulu namanya analisis KIKD ya. Kalau sekarang ya ini tujuan pembelajarannya harus linier. Jadi dari capaian pembelajaran itu mana yang harus dikedepankan, mana yang harus dibelakangkan, gitu ya. Jadi tujuan pembelajarannya itu. Kemudian yang keenam, langkah keenam itu adalah lingkup materi. Kemudian langkah ketujuh ini menentukan jumlah jam pelajaran yang diperlukan. Baik. Nah, saya berdiri dulu ya Bapak Ibu.
Aku nek arep negor, aku nyontoni sik. Pendidikan Pancasila. Mohon maaf tadi jam 10 harus berdiri mendengarkan lagu Indonesia Raya itu ya. Baik, tadi kita sudah sampai pada prosedur untuk 7 langkah untuk membuat alur tujuan pembelajaran. Nah, tadi saya sudah matur banyak. Saya ingin cross check, Bapak Ibu paham belum tentang ini? Nah, silakan siapa yang mau mengulang apa yang sudah kita diskusikan bersama tadi, ada 7 Bapak Ibu. Apa saja? Ah, ini Bu Fitriana yang sudah. Silakan Bu Fitri. Iya, yang pertama tadi harus menentukan fasenya dulu, Ibu. Capaian pembelajarannya. Ya. Kemudian yang kedua, mungkin ada yang mau menambahkan lagi. Yang kedua dari apa? kesempatan yang lain, Bu. Sertifikasi kompetensi. Nah. Identifikasi kompetensi. Sertifikasi kompetensi nomor 2. Bu Siti Rumi. Nah, Bu Siti mengidentifikasi kompetensi. Bagus ya. Lanjut apa Bu? Analisis elemen. Oke, analisis elemen. Ya, jadi elemen. Siti Rumi ini berdekatan dengan Sinten. Merumuskan pembelajaran. Yang berikutnya Bu Siti Rumi ini di mute gitu ya, nanti suaranya masuk. Ya. Halo, silakan. Bu Dartina. Bu Dartina, silakan Bu Dartina. Merumuskan pembelajaran. Merumuskan tujuan pembelajaran. Merumuskan tujuan pembelajaran. Apalagi? Menentukan lingkup materi. Menentukan lingkup materi, bagus. Apalagi? Terakhir? Menentukan waktu yang dibutuhkan. Baik, pembelajaran. Yang tidak ada di silabus adalah kegiatan pembelajaran. Dulu di silabus ada, sekarang tidak ada. Kalau materi dulu ada, sekarang ada. Waktu dulu ada, sekarang ada. Kompetensi sekarang dulu ada, sekarang ada. Yang tidak ada adalah kegiatan pembelajaran. Pembelajarannya ya. Jadi, siapa yang nyanyi itu ya? Tulis. Ini Bu Tulis langsung di mute, takut jadi tertutup. Bukan
buka WA ternyata itu puisinya. Oh gitu ya. Buka WA ternyata itu isinya ya. Baik, ada yang mau disampaikan lagi sebelum saya berikan contoh bagaimana menyusun atau prosedur membuat alur tujuan pembelajaran? Cukup jelas ya Pak Ibu? Kira-kira kalau Bapak Ibu suruh membuat sudah cukup bingung atau cukup dong? Coba dulu. Sebenarnya ini sama kok dengan membuat silabus gitu ya, malah lebih ringkas karena tidak ada kegiatan pembelajarannya. Ini yang membuat silabus kita panjang itu kan tujuan pembelajaran kegiatan pembelajaran ini nggak ada, jadi lebih ringkas. Saya akan, kita masih 10 menit ya, Bu Fitriana ya? Oke, Bu, 11 menit. Oh, 11 menit, oke. Nah, masih 11 menit, saya akan tayangkan contoh. Tapi kalau ada Bapak Ibu yang mau menanyakan, silakan dulu. Sudah banget ya, sudah dong banget ya. Ya. Oke, sekarang saya silakan. Saya akan contohkan sekarang seperti apa toh alur tujuan pembelajaran. Sudah nampak? Proses, Bu. Proses. Proses. Ampun. Oke. Jadi ini contohnya ATP untuk matematika fase E. Kelas 10 SMA dan SMK sama, ya. Nanti tinggal ganti aja SMK. Nah, ini yang pertama tadi analisis capaian pembelajaran. Jadi pembelajaran di fase E ini tadi saya matur, bentuknya paragraf capaian pembelajaran fase E itu. Kalau dulu KIKD di kelas 10 itu kan deskripsinya pendek-pendek. Sebenarnya ini kalau dimodelkan dulu, maka ini eksponen, bilangan bulat, pangkat bulat, kemudian barisan deret, kemudian ada fungsi persamaan, pertidaksamaan, kuadrat, kemudian eksponensial, fungsi linier, fungsi kuadrat, seperti itu kalau trigonometri kalau zaman dulu. Kalau sekarang, Bapak Ibu ini contohnya, ini fase E ini ada dalam satu paragraf. Pada akhir fase E, peserta didik dapat menggunakan bla 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 sampai kata terakhirnya adalah peserta didik dapat memilih tampilan data yang sesuai dan menginterpretasi data menurut bentuk distribusi data menggunakan nilai tengah atau median dan mean serta sebaran, kuartil, interkuartil, standar deviasi. Nah, ini sebenarnya ini semua itu kalau zaman dulu adalah KD. Nah, ini di zaman dulu namanya KD. Lalu yang ingin kita lihat, ini capaian berdasarkan domainnya. Tadi ada domainnya, di capaian pembelajaran ada domain. Ini juga ada semua, nggih. Nanti ini hanya copy paste dari capaian pembelajaran yang ada di Kemendikbud nomor 029 ya, capaian pembelajaran itu ya. Nanti di copy, template ke sini sama seperti ketika kita buat silabus, KIKD juga hanya copy paste dari kalau dulu KIKD-nya itu 464 ya. Nah, jadi itu dipastekan di sini sama. Ini nanti copy paste dari 029. Nah, ini pastekan di sini. Ini sudah komplit, sudah ada. Lalu yang ketiga langkahnya penurunan domainnya dari capaian pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, nanti ketika buat ATP, maka nanti ini kita pisah-pisah. Oh, tadi tujuan pembelajaran untuk domain bilangan. Tadi domainnya kan ini Bapak Ibu. Domain kita ada 4, nggih. Bilangan,
aljabar dan fungsi, geometri, analisis data, peluang. Nanti ketika Bapak Ibu buat modul ajar pun, nanti ini akan kita ikuti. Jadi nanti ini adalah capaian, penurunan capaian dari domain pembelajaran untuk menjadi tujuan pembelajaran. Tadi capaian pembelajaran domainnya untuk domain bilangan ini sekian ini peserta didik dapat menggeneralisasi, ini kita copy paste dari sini. Nah, dari sini ini kopinya thread gitu. Paham ya Bapak Ibu, tuliskan di bawahnya itu. Nah, nanti dituliskan di sini. Oke. Nah, dari sini nanti. Lah, dari domain bilangan tadi, maka materinya ini ada bilangan berpangkat, ada logaritma, ada barisan deret, kemudian ada 3 itu materinya, materi dari domain bilangan. Ini ya, materi dari domain bilangan. Lalu tujuan pembelajarannya per domain ini, bilangan berpangkat ini tujuannya menyatakan perkalian bilangan bulat berulang sebagai bilangan berpangkat. Nih, ini contoh dari direktorat. Contoh ini masih kita bisa analisis, apakah tujuan pembelajarannya sudah kompetensi, konten, variasi atau belum? Coba kita analisis Bapak Ibu. Halo? Ini nampak enggak ya yang saya sampaikan ini? Kelihatan Bu. Nampak jelas Bu. Nggih. Kok tidak ada yang komentar gitu nggih? Yang B Bu, kok ketinggalan. Oke, ya. Jadi ini apakah tujuan pembelajaran ini sudah KKV belum? Kompetensi, konten, variasi belum? Belum Bu. Belum Bu. Belum. Ini baru menyatakan. Ini baru menyatakan itu berarti kompetensinya apa itu? Menyatakan itu maksudnya ya mengatakan kembali gitu ya. Menyatakan itu C berapa Bu? Pak? C2. C2. Nah, menyatakan perkalian bilangan bulat berulang sebagai bilangan berpangkat. Kontennya apa? Bilangan Perkalian bilangan bulat berulang. perkalian bilangan bulat berulang ya. Nah, berarti ini masih kurang apa? Variasi ya Bapak Ibu ya? Ya. variasi. Ya. Ketika membuat tujuan, maka KKP-nya itu harus dimasukkan. Tetapi yang perlu diingat Bapak Ibu, ketika kita membuat variasi, ya, ketika kita membuat variasi, dibolehkan tidak setiap tujuan itu variasinya nampak. Tetapi dalam satu konteks ini ya, jadi B1, B2, B3, B4 ini, maka ini harus ada variasinya begitu. Paham nggih? Tadi tujuan itu kan harus kompetensi, konten, variasi. Tetapi kalau tidak memungkinkan, maka tidak untuk variasi ini tidak harus selalu ada. Tetapi dalam satu materi ini, ya,
maka harus ada yang ada variasinya. Paham betul? Ibu. Oke. Jadi ini yang B1 kan tidak ada variasinya. B2-nya juga tidak ada variasinya. B3-nya ada variasinya, betul? Tidak ya? B4-nya ada variasinya, betul? Nah, harusnya dalam Ada, Ibu. ada ya, B4-nya ya. Jadi yang penting dalam satu materi ini ada variasinya begitu. Contoh lagi bawahnya logaritma. Ini hanya ya, yuk mohon maaf. Bentuk waktunya sudah lebih 1 menit. Walah, gitu ya. Iya, untuk sesi yang pertama. Oke, ini kita rampung nih. Itu tadi ada 5 menit, nggak apa-apa. Sebentar. Ini nanti Bapak Ibu setelah buat tujuan, ini tujuan tadi. Kemudian ini tujuan untuk domain yang fungsi aljabar. Tadi kan ada 4 domain ya. Nanti terus, kemudian, ini untuk menentukan waktunya Bapak Ibu. Jadi nanti ada di waktu ini adalah 108 JP. Maka nanti waktu ini pula yang akan kita bagikan di masing-masing tadi. Ini bilangan berpangkat. Oh, tujuan unitnya ini, domainnya ini, perkiraannya 15 JP. Kemudian profil pelajar Pancasilanya berpikir kritis. Kemudian isinya kira-kira seperti ini. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini untuk ATP-nya. Nah, ini tujuan pembelajarannya, topiknya, JP-nya seperti itu. Jadi ini tadi copy dari atas, ini topik, ini copy dari materi, JP-nya dimunculkan seperti itu. Kemudian profil pelajar Pancasilanya sudah ada di atas. Sekarang logaritma sama, gitu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, untuk contoh nanti bisa saya share, kemudian untuk bekal Bapak Ibu membuat ATP, alur tujuan pembelajaran yang merupakan tagihan dari kegiatan ini. Baik Bapak Ibu, mungkin untuk sesi satunya, ini pulang pun ngebut loh padahal. Iya. Baik, untuk sesi satunya mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri di sesi satu ini? Ya, mungkin boleh 1 atau 2 penanya. Alhamdulillah, kalau tidak ada yang nanya berarti Bapak Ibu sudah cukup paham. Mudah-mudahan karena saking bingungnya tidak tahu yang harus ditanyakan gitu, jangan gitu ya. Cukup jelas nih Bapak Ibu, nanti tinggal action, besok tinggal menjadi menjadi ATP, kumpulan ATP dari SMK Negeri 1 Jogja. Baik, untuk sebelum ke sesi 2 mungkin ada ice breaking dulu nggih? Iya. Oke, ya. Ada. Sesi pertama ini saya akhiri sampai sekian. Ada kurangnya mohon maaf. Kalau tidak sempat bertanya di sini masih ada kesempatan lain lewat WA, lewat telepon ya. 24 jam HP saya terbuka untuk Bapak Ibu yang menanyakan terkait materi ini. Baik, saya akhiri. Ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.